Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sedikit saya akan menanggapi postingan video terbaru Ustadz Zainal Abidin berkaitan dengan kritikan Sange Uye. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Si Uye ia membahas tentang imsak, dan potongan video Uye pun kemudian ditanggapi Ustadz Zainal Abidin yang kemudian memberikan penjelasan yang Masya Allah sebenarnya luar biasa, sebenarnya sudah cukup itu menjelaskan kepada kita semuanya berkaitan dengan hal imsak dan seterusnya. Namun saya ingin menanggapi ada beberapa poin. Yang pertama, menanggapi orang seperti Uye, Afandi dan sebagainya, orang-orang seperti ini, minta maaf, jelas ini bukan sebuah kebaikan atau sebuah keuntungan, atau misalnya kan kita melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah amalan, kita kan mencari kebaikan atau keuntungan. Namun memang ada orang yang tidak pantas untuk kita tanggapi, tidak pantas kita kemudian untuk membalasnya, apalagi berdebat dengan mereka. Tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari mereka. Toh nantinya sama terulang keadaan ketika Ustaz Firanda, begitu pula dengan Ustaz Zainal Abidin yang dahulu berdebat dengan Idrus Ramli, maka tidak ada apa manfaatnya. Hanya sekedar mendatangkan masing-masing hujah, mendatangkan dalil, dan nantinya mereka juga kembali kepada habitat mereka sendiri, ngeyel dengan kesyirikan, ngeyel dengan amalan bid'ah, yang mereka tidak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Maka sama dengan seperti orang-orang sejenis Afandi, sejenis Uye ini, menanggapi mereka tidak ada keuntungan, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Apa faedahnya? Toh mereka ini memang sudah kesyirikan, amalan bid'ah, maksiat itu sudah menjadi darah daging, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Coba lihat saja, jenggot saja dipotong, kemudian apalagi mewajibkan sarungan, mewajibkan yasinan, tahlilan, kemudian salawatan yang menyimpang. Tidak ada sunnah di dalam diri mereka, tidak ada pengagungan sunnah di dalam diri mereka. Mereka hanya mengagumkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sehingga memang dunia mereka ini memang sudah dunianya mereka ini. Ya, artinya mereka berada di lingkup dalam sebuah lingkungan NU, amalan NU yang selama ini mereka lakukan, yang selama ini mereka amalkan dari turun temurun. Jadi memang sangat susah orang yang sudah berada di habitat keburukan, kejelekan, amalan syirik, amalan bid'ah, maka pasti mereka akan membela amalan tersebut. Yang berbeda ustaz-ustaz sunnah yang selama ini mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi SAW, maka pasti mereka akan membela tauhid dan sunnah Nabi SAW. Begitu pula dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang lihat saja. Ya kadang Afandi dengan Uye ini tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahui kadar apa yang sebenarnya harus didakwakan. Ente memang kalau mengatakan diri ente ahli sunnah wal jamaah, maka seharusnya poin yang pertama ente dakwakan apa? Tauhid. Dakwakan itu tauhid. Ingatkan kaumnya ente untuk jangan tawassul tabarruk di kuburan. Ingatkan kaumnya ente untuk menegakkan sunnah dan tinggalkan amalan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ingatkan kaumnya ente untuk tidak joget-jogetan, dandut-dandutan. A'udzubillah min dzalik. Ya, di sebuah pesantren terjadi pelecehan seksual, terjadi pencabulan. Ini terus-menerus ada. Seperti gunung es yang mencair. Satu persatu terbongkar aib-aib mereka, kebohongan-kebohongan mereka, amalan-amalan sempalan mereka. Ini sudah luar biasa zaman tentang kejahatan dan keburukan mereka. Nah, kemudian datang orang seperti Afandi, orang seperti Uye dan sejenis mereka ini, ya santri-santri NU yang kemudian mengkanter yang hak dan membela kebatilan. Ini orang ngawur ini. Tidak seperti itu cara beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikanter adalah kesyirikan, yang dikanter adalah amalan bid'ah, yang dikanter adalah kemaksiatan yang ada di dalam tubuh kalian NU. Kemudian yang kedua, kapasitas Dr. Zainal Abidin ini memang bukan kaleng-kaleng. Kita paham Ustaz Dr. Zainal Abidin, Masya Allah, dengan rutinitas beliau, dengan kesibukan beliau berdakwah, ini sebenarnya tidak pantas untuk menanggapi si Uye ini. Tidak pantas. Cukuplah ana dengan Salafil ana itu membantah mereka. Tidak selevel yang Ustaz Dr. Zainal Abidin kemudian membantah kroco-kroco seperti ini.
Ya, kalau singa aswaja saja sudah ditaklukkan, sudah dijinakkan oleh Dr. Zainal Abidin, tidak bisa ngapa-ngapa. Bahkan Islam dia mengakui amalan bid'ahnya, apalagi si Uya dengan Afandi. Ya, subhanallah ikhwan. Begitu pula mau mempertentangkan nahu itu luas, sorf itu luas, ilmu alat itu luas. Ya, terkadang antum mungkin pernah mendengar Sibawai dengan satu lagi yang merupakan lawan daripada Sibawai dalam ilmu nahu itu, kadang ada perselisihan pendapat di situ. Apakah fathah, dhamma, kasrah dan sebagainya. Ala kulli hal, itu bukan tujuan kita untuk mempertentangkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Yang kadang orang Arab sendiri terjatuh dalam kesalahan yang tidak disengaja. Ada pun yang menjadi pokok daripada agama ini adalah bagaimana mengajak manusia kepada tauhid, bagaimana mengajak manusia kepada sunnah Nabi alaihi wasallam. Bukan pembahasan yang sifatnya yang perlu orang tidak paham bahwasanya cara beragama itu seperti apa. Cara beragama seperti apa. Dan masih banyak lagi zaman tertentu. Seperti Afandi ini banyak mempermasalahkan amalan-amalan furu'iyah. Ngapain ente mempermasalahkan amalan-amalan furu'iyah? Ente kalau misalnya tidak satu pemahaman misalnya berkaitan dengan satu furu'iyah, para ulama telah menjelaskannya, para ulama telah menjabarkannya kepada kita semuanya. Ya, kalau ini mau dibahas, tak habis-habis. Ya, contoh misalnya antara kunut yang tidak kunut, ini panjang permasalahannya, panjang khilaf di antara para ulama. Dan itu bukan usul, hanya berkaitan dengan furu'iyah yang seterusnya. Dan ini yang dipertentangkan oleh orang sejenis Afandi ini. Ya, kita juga tidak tahu mereka ini adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan berani menantang Ustaz Khalid Basalama untuk berdebat. Ente siapa dengan Ustaz Khalid Basalama? Apa jidan? Ya, kapasitas ente dengan Ustaz Khalid Basalama itu jauh lah, ya, berbeda. Orang kalau ada pekerjaannya, ada kesibukannya, ada sibuk dengan ceramahnya, ya tidak sibuk ngonteng, tidak sibuk kuar-kuar mengajak debat. Emangnya ente siapa dia Ustaz Khalid Basalama? Ustaz Khalid Basalama sibuk membawa travelnya, jamaahnya. Ustaz Khalid Basalama sibuk ngisi kajian. Masya Allah. Ini saja sudah sangat jauh. Ya, makanya di forum yang berbahagia ini mungkin mudah-mudahan asatidz tidak menanggapi orang-orang seperti ini. Tidak usahlah, biarkan mereka berkuar-kuar di media sosial mereka. Biarkan mereka kemudian merendahkan, menjatuhkan kehormatan asatidz dengan berbagai macam perendahan mereka. Toh itulah sifatnya mereka. Ya, bahwasanya teko itu akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau dia mengeluarkan mulut-mulut sampah, perkataan-perkataan sampah, memang mereka tempat sampah. Itulah hati mereka, tempat sampah. Kalau mereka mengeluarkan kata-kata serapah, sumpah, kata-kata binatang, maka mereka lah seperti itu habitatnya, kebun binatang. Ya, tak usah kita baperan dengan mereka. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi-Nya alaihi salatu wasallam tatkala banyak tekanan, banyaknya intimidasi, banyaknya cacian bakian, Nabi kita alaihi salatu wasallam dikatakan orang gila, tukang sihir, ya, dibuli, dihinakan, direndahkan, disudutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Tetaplah engkau Muhammad mendakwakan apa yang kau diperintahkan atasnya, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang kafir Quraisy sebagai orang-orang bodoh. Karena kenapa? Mereka menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bodoh itu zaman rahmatullah, maka yang keluar dari lisannya adalah kebodohan. Ya, menghina, merendahkan kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kaum muslim, biarkan mereka. Ya, mereka kan akan menanggung sendiri dosa akibat yang mereka akan lakukan. Ya, tidak, ya, wala tazru waziratu wisra ukhra. Manusia itu tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Ya, mereka akan menanggung. Alhamdulillah. Ya, kalau kita direndahkan oleh mereka, kaumnya, habitat mereka, alhamdulillah, itu pahala buat kita. Digibahi oleh mereka, itu pahala buat kita. Ya, kita fokus kepada bagaimana mendakwakan manusia kepada tauhid, fokus mendakwakan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kemudian istiqomah di jalan tersebut. Karena memang, ya masya Allah, salafiyun banyak sekali yang memusuhinya, banyak sekali yang membencinya. Karena kenapa? Firqah-firqah yang ada, firqah-firqah sesat ini ingin melanggengkan isi otak mereka, syubhat mereka, kesesatan mereka. Maka tampillah ahli sunnah wal jamaah, para duat salafiyun yang mereka gelari wahabi, mengkantar amalan-amalan mereka. Masya Allah, zaman tertentu dengan berbagai macam tuduhan. Seperti misalnya Islah Bahrawi mengatakan dai-dai salafiyun itu digaji untuk merusak, membuat orang itu radikal. Gaji apa ente? Di mana kita digaji oleh negara Arab Saudi? Subhanallah. Kita ini bekerja Pak Bro, kita ini berbisnis, ada bisnis kita, bisnis travel,
bisnis depot air, bisnis-bisnis yang lainnya. Kita tidak ada gaji dari negara Arab Saudi. Itu kan ngawur. Itu pula dengan tuduhan radikal, teroris, Islambi dan sebagainya. Ya, orang-orang seperti ini. Masya Allah jemaah teman-teman, Masya Allah. Jadi benar-benar ya, subhanallah. Ini membuktikan kepada kita semuanya bahwasanya memegang teguh ajaran tauhid, ajaran sunnah Nabi SAW itu berat. Karena di sana pasti akan ada, ya kalau kita bahas tentang tauhid pasti ada ahlul syirik. Kalau kita membahas tentang sunnah maka pasti ada ahlul bid'ah. Dan kalau kita mengajak manusia kepada ketaatan maka di sana ada pelaku maksiat yang senantiasa akan berhadapan dengan kebaikan. Jadi sesungguhnya hak dan kebatilan ini akan senantiasa berperang. Hak dan kebatilan ini akan senantiasa saling satu sama yang lainnya akan saling bersinggungan sampai datangnya hari kiamat. Dan syaitan dari kalangan jin dan manusia akan senantiasa menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Itu saja intinya. Jadi syaitan dari kalangan jin dan manusia yang menjadi budaknya syaitan untuk menghalangi manusia. Ya, tidak usah sebenarnya kalau berdebat kita saja bermubahalah. Ya, andaikan dakwah yang kami ajak ini dan kita berada di atas ini sebuah keburukan, maka biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami segeranya. Dan apabila Afandi dan Uye ini mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Anda berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kalau mereka benar-benar di atas kebenaran, mereka di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, dan kami di atas kebodohan, di atas kejahilan, di atas kesesatan, biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami secepatnya. Tapi kalau tidak, maka kami berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kalian hidayah. Apa ini dengan Uye? Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kalian dengan secepatnya, dengan sekonyong-konyolnya. Nah, ini yang bisa kita katakan. Untuk menanggapi tantangan berdebat, saya bisa ya mencari-cari kesalahan mereka. Video-video Afandi itu belepotan bahasa Arabnya, nahwunya saja kurang juga ya. Jadi kalau antum mencari kesalahan manusia banyak sekali, bahasa Arabnya antum belepotan saja, cara penerimaannya antum belepotan. Jadi jangan terlalu pede dengan ilmunya antum ya. Tetaplah seperti padi, semakin berisi semakin nunduk. Tetapi begitulah ya, yang namanya juga orang tidak berbobot, tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, tidak ada ceramah, pasti akan sibuk dengan mengkanter hak. Dan hati-hati ente berada di barisan syaitan laknatullah alaihim qatalahumullahu jami'an. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video Anda didengar para asatidzah untuk tidak menanggapi orang-orang sejenis mereka ini, karena pada hakikatnya tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.